Para ulama menjelaskan, kalau kita ingin ditemui Allah di akhirat nanti dengan keelokannya, kalau kita ingin ditemui nanti di akhirat, dihisab nanti dengan kemurahannya, maka amalan yang pertama dalam dunia ini adalah yang pertama at-taubah. Jadi biasakanlah kita meminta ampun kepada Allah. Astaghfirullah, biasakan. Rasulullah setiap saat, setiap hari minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksum. Rasulullah yang maksum saja meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qabala man syaa bi'adlihi wa jalalihi wa wajaha man syaa bifadlihi wa jamalihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mu'azzam fi khalqihi wa akhlaqihi. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar min ibadihi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'i. Amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian yang datang dari jauh maupun yang datang dari dekat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini, dan kita dapat berkumpul di halqah ilmu ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Al-hikmatul khamsun min al-hikamil ata'iyyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-50 dari al-hikam al-ata'iyyah telah berkata Al-Arif Billah Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, la saghirata idza qabalaka adluh wa la kabirata idza wajahaka fadluh. Tidak ada dosa kecil
apabila menghadapi akan engkau oleh keadilan Allah dan tidak ada dosa besar, apabila menghadapi akan engkau oleh anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah hadirin dan hadirat sekalian, lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-50. Adapun intisari dari hikmah yang ke-49 akan kita jelaskan nantinya pada ceramah ini. Maka dalam hikmah yang ke-50 ini, Al-Imam membahas tentang 4 perkara. Yang pertama adalah tentang dosa kecil. Yang kedua tentang dosa besar. Yang ketiga tentang keadilan Allah. Dan yang keempat tentang kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian, idza qabalakal haqqu ta'ala bi'adlihi wa jalalihi sarat dhunubuka as-saghair kabair. Apabila menghadapi akan engkau oleh Allah dengan keadilannya dan kebesarannya, bi'adlihi wa jalalihi, jadilah dosa-dosa engkau yang kecil itu besar. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, di waktu kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya, dan kita pasti akan dihisab setiap dari kita. Apabila Allah menghadapi kita dalam hisab itu dengan keadilannya, dengan kebesarannya, maka dosa kecil yang pernah kita buat itu akan menjadi besar. Itu kalau Allah hadapi kita, temui kita dengan adlinya, dengan keadilannya. Untuk lebih jelasnya, apabila Allah memperhitungkan amal kita satu persatu, dihitung dengan hikmah-hikmahnya, dihitung dengan perbuatan jahat kita, Allah tidak memandang selain dari itu. Jadi Allah tidak akan mengingat ini, mengingat itu, tidak. Yang dipandang Allah kejahatan yang kita buat, maka dosa kecil pun menjadi besar. Jadi Allah kalau menghisab kita dengan keadilannya dan kebesarannya, hisab itu Allah tidak mau lebih kurang, tidak mau. Pas-pasan. Ya. Tidak mau lebih kurang, tapi pas saja. Kenapa? Dihisab dengan keadilan dan kebesarannya. Kalau ini terjadi, semua dosa kita menjadi besar. Namun hadirin dan hadirat sekalian, dan apabila Allah menghadapi kita nanti kelak dengan jamalnya, dengan kemurahannya, dengan kemarahannya, ya, dengan keindahannya, maka jadilah dosa-dosa besar yang kita perbuat itu menjadi kecil, bahkan tidak ada sama sekali. Ya. Jadi kalau di hari hisab nanti, ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah temui kita itu dengan kemurahannya, dengan keelokannya, dengan kemaafannya, maka segala dosa besar menjadi kecil. Kenapa? Tenggelam dalam kemurahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadirin dan hadirat sekalian, tergantung nanti, tergantung di yaumul hisab nanti, waktu kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah Allah menemui kita dengan keadilannya atau kebesarannya, ataukah Allah menghadapi kita itu menemui kita dengan kemurahan dan kemaafannya? Sekiranya Allah temui kita dengan keadilannya, celaka kita. Tetapi apabila Allah temui kita dengan kemurahannya, keelokannya, selamatlah kita. Itu kan banyak dalam hadis-hadis, ya, banyak dalam hadis-hadis yang menyebut
tentang mengingat ini anak orang soleh, mengingat ini keturunan orang soleh, mengingat hamba ni namanya elok, walaupun dia banyak berbuat jahat, karena Allah mengingat ini, mengingat itu, selamatlah dia. Tapi hadirin dan hadirat sekalian, apabila Allah menghisab dengan menampakkan keadilannya, maka Allah tidak peduli anak siapa itu, keturunan siapa itu. Allah tak peduli dia. Murid siapa itu, murid ulamakah atau tidak ulamakah, dirinya akan dihitung. Karena Nabi SAW pernah bersabda, wa in nuqisa fil hisab halaka. Apabila Allah meneliti tentang hisab seseorang, maka seseorang itu akan celaka, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi kalau kita ditemui Allah dengan kemurahannya, kelak mudah-mudahan dosa-dosa besar itu tenggelam ke dalam lautan maafnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, tiada artinya. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, tiada artinya, akan hilang dia. Ini kalau Allah menghadapi kita dengan sifat keelokannya. Hadirin dan hadirat sekalian, lalu seperti apa dosa-dosa besar itu? Kita nak tahu juga. Kita tekankan lagi pada malam hari ini. Maka para ulama menjelaskan, al-kabair kullu ma jaa fihi wa'idun minallah bi'adzab fil akhirah au unitat bihi 'uqubah fid dunya kal haddi wa ghairihi. Jadi kata mereka, kata para ulama, dosa besar itu adalah tiap-tiap sesuatu yang datang padanya ancaman dari Allah Ta'ala dengan azab, bi'adzab di akhirat, atau dikaitkan dengannya dengan hukuman di dunia, seperti had, kal haddi wa ghairihi, seperti had dan sebagainya dan seumpamanya. Apa yang lain? Dosa besar, kal qatli bi ghairil haqq, itu dosa besar. Membunuh tanpa hak, ya, itu dosa besar. Nanti tuan-tuan boleh baca buku berjudul 75 dosa besar. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa man qatala mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa membunuh seorang yang beriman itu dengan sengaja, muta'ammidan, balasannya neraka jahannam dan kekal untuk selama-lamanya. Itu dosa besar tuh, membunuh. Ya, insyaallah kita kau baik belaka lah. Ya. Apa dosa besar yang lain? Zina. Ya, zina. Qala ta'ala, wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dan barang siapa melakukan demikian, zina tadi, dia mendapatkan hukuman yang besar, akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan hina, fihi muhana. Ini dosa besar nih, ya, membunuh, berzina. Jadi hadirin sekalian, setiap ada ancaman di akhirat, itu berarti dosa besar. Yang lain, riba. Ya. Jadi riba ini paling bahaya lagi, ya. Banyak orang berinteraksi dengan riba. Kalau ada di antara kita yang berbuat demikian, segeralah bertobat, hijrahlah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dirhamul ladzi yusibuhu ar-rajul minar riba
asyaddu min sittin wa salasina zaniyatan fil Islam, rawahul Bukhari. 1 dirham yang mendapatkan seseorang dari jalan riba lebih bersangatan dari 36 kali berzina dalam Islam. Itu dia. 1 dirham tuh. 1 dirham sama artinya kita orang yang berbuat riba itu 1 dirham saja diambilnya sama dengan 36 kali berzina. Sedangkan berzina itu sendiri dosa besar yang tidak tanggungnya. Copek-copek lah ya. Jadi itulah hebatnya azab zina nih ya. Apalagi riba ya, riba, zina, dosa lah itu. Berarti riba ini adalah dosa besar. Yang lain syurbul khamri, minum arak. Minum arak. Jadi yang tidak mendonga, Tuhan bisik-bisikkanlah kepada orang yang kalau ada minum arak, tak elok ya. Kalau keluarganya, sebutkan kepada siapa saja. Syurbul khamr, minum arak, sabu-sabu, narkoba dan lain-lainnya ikut dosa besar. Keluarga bisa menanggungnya kalau dia ridha, dia diam dengan pekerjaan itu. Jangan coba-coba. Takut waktu menghisap tuh buang tinap ya. Itu dia. Dikoba-kobakanlah ya. Hadirin dan hadirat sekalian. Jadi dosa-dosa besar yang dibawa oleh seorang hamba nantinya itu di hadapan Allah. Apabila Allah menghadap dia atau menjumpai dia dengan menampakkan keelokannya, menampakkan kemaafannya, menampakkan kemurahannya, sebesar apapun dosa kita akan hilang dan kita akan selamat. Tetapi sebaliknya, saya sebutkan tadi bahwa sekecil apapun dosa yang kita buat, yang kita bawa, apabila Allah menghadapi dengan keadilannya, maka binasalah kita. Contoh itu di zaman Rasulullah ada seorang khadam Rasulullah itu namanya Kirkirah ya, namanya Kirkirah. Beliau ini khadam Rasulullah, namanya Kirkirah, dan beliau ini mati dalam sebuah peperangan, mati syahid. Sehingga hadirin hadirat sekalian, orang-orang yang melihat dan mendengar kematian Kirkirah ini bercakap, untung Kirkirah ini, dia pasti masuk surga. Kenapa? Mati syahid, pembantu Rasulullah lagi. Kata Rasulullah, huwa finnar. Kata Rasulullah, tidak, dia dalam neraka. Selidik punya selidik dalam satu peperangan Kirkirah nih, itu kisah nih. Beliau mengambil selimut, selimut diambilnya selimut sebelum dibagikan ke panglima perang. Itu dalam peperangan itu, harta rampasan itu, hukumnya itu diserahkan dulu kepada panglima. Panglima perang itulah yang akan membagi-bagikan harta rampasan itu. Ternyata Kirkirah secara diam-diam mengambil selimut itu tanpa sepengetahuan panglima perang. Kata Rasulullah, huwa finnar, dia dalam neraka. Allah tidak pandang siapa Kirkirah, adakah dia pembantu Rasulullah, dia mati syahid. Allah hisab dengan apa? Dengan keadilannya. Apa kan Allah? Dia telah mencuri selimut tadi. Ini ya, hati-hati kita. Jangan kita pandang mencuri itu koci. Ya, asal terletak bang ambil. Jangan, hati-hati gitu. Huwa finnar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin hadirat sekalian, ini contoh keadaan orang yang dihadapi dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak mandang dia. Syahid dia, Allah mandang. Ini dah banyak membantu Rasulullah, kekasih Allah, tidak. Yang dipandang Allah, dia khianat terhadap harta rakyat. Itu aja dipandang Allah. Lalu hadirin dan hadirat sekalian, lalu bagaimana caranya usaha kita
Kalau kita mati nanti, Allah menemui kita dengan kemurahannya. Inilah dia. Bagaimana caranya? Supaya waktu kita dihisab nanti, Allah jumpai kita, Allah hadapi kita dengan kemurahannya, bukan dengan keadilannya. Kalau dengan keadilan Allah, hajab kita. Kita ingin dihadapi Allah dengan kemaafannya, kemurahannya, supaya kita selamat. Karena kita banyak dosa kita. Ini yang perlu kita cari ini. Ya, ini yang perlu kita cari. Bagaimana caranya supaya Allah temui kita dengan kemurahannya. Karena sebesar apapun ibadah kita, kalau Allah menemui kita dengan keadilannya, ibadah yang kita kojokan itu hilang seperti debu. Adil Allah tuh, pas-pasan aja dia. Karena kalau kita kira betul-betul ibadah kita, tak bisa kita andalkan dah. Bau usolli tak apa-apa dingin. Jangan kita bangga dengan ibadah kita. Jangan. Iko sembahyang tadi enggak, mungkin lah. Iko mungkin ini sop muka lah, termasuk saya lah tuh. Juga Allah ketumbang menimpo. Apa nama itu yang baru ini? Juga Allah. Itu dia. Dia udah merencana tuh kalau jatuh tangan kiri atau tangan kanan. Bermain di situ. Ya, kalau kita kira-kira ibadah kita kerusak semuanya, tak boleh kita handalkan. Yang kita handalkan untuk masuk surga itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lain dan tak bukan. La haula wala quwata illa billahil azim. Sebaliknya, dosa apapun yang kita bawa, kalau Allah menemui kita dengan kemurahannya, dosa besar apapun hilang seperti debu, hadirin dan hadirat sekalian. Dengarkan elok-elok, jangan salah paham. Berharap berdosa, tapi berharap juga kemurahan Allah. Tak boleh begitu. Para ulama menjelaskan, kalau kita ingin ditemui Allah di akhirat nanti dengan keelokannya, kalau kita ingin ditemui nanti di akhirat, dihisab nanti dengan kemurahannya, maka amalan yang pertama dalam dunia ini adalah yang pertama at-taubah. Jadi biasakanlah kita meminta ampun kepada Allah. Astaghfirullah, biasakan. Rasulullah setiap saat, setiap hari minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksum. Rasulullah yang maksum saja meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita membiasakan diri bertaubat, sebesar apapun dosa kita, kelak di akhirat ada harapan besar kita ditemui Allah dengan keindahannya. Itu dia. Itulah pada hikmah yang ke-49 itu ada dua membesarkan dosa. Ya, dua, yang satu terpuji, yang satu tercela. Kita boleh membesar-besarkan dosa yang kita buat, tapi diiringi dengan taubat kepada Allah, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terpuji. Jadi kalau kita pernah berbuat dosa besar, maka baik sangkalah pada Allah bahwa Allah pasti mengampunkan dosa kita kalau kita bertobat. Baik sangka Allah akan ampunkan. Karena kata Rasulullah SAW, sehebat apapun dosa kita, setinggi langit, penuh dunia ini, kalau kita bertaubat, Allah akan ampunkan. Tapi kalau kita membesarkan dosa dan buruk sangka kepada Allah, ini celaka dia. Tidak boleh kita buruk sangka kepada Allah. Jadi kalau kita berbuat dosa, baik sangkalah kepada Allah dan bertaubat segera kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah tuan-tuan dan hadirin-hadirat sekalian ingat tentang kisah seorang pemuda membunuh 100 orang. 100 orang. Kisah yang sangat hebat dan dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan Rasulullah. Datanglah pemuda tadi kepada seorang rahib pendeta. Mengadulah dia bahwa dia telah membunuh 99 orang. Bagaimana Tuan? Adakah dosaku
yang telah membunuh 99 orang ini akan diampuni oleh Allah. Payahnya banyak bona, ditikamnya mati genaplah 100 orang. Tapi harapan itu masih ada. Dan dia pergi dan menjumpai seorang yang alim bil Quran, orang alim. Ditanyainya pertanyaan yang sama ketika ditanya kepada seorang rahib tadi, adakah dosaku diampuni oleh Tuhan, oleh Allah, karena aku telah membunuh bukan 99 lagi, 100 orang. Orang alim tadi menjawab bahwa Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Bertaubatlah kepada Allah dan Allah akan berikan keampunan kepadamu. Bagaimana caranya? Maka pergilah engkau ke satu kampung itu, karena di sana banyak orang alim. Begitu dia, tuan-tuan. Kalau kita nak bertaubat, carilah kampung yang elok, yang banyak sana orang-orang baik. Ya, banyak orang-orang baik. Pergilah dia. Harapan tadi kuat, tapi takdir menentukan. Dan tuan-tuan tahu di tengah perjalanan berhenti nafasnya, dia meninggal dunia. Maka berebut dua malaikat, malaikat azab dan malaikat rahmat. Ini yang satu mau dibawa ke surga, yang satu mau dibawa ke neraka. Begaduh. Rupanya perdebatan kau bukan manusia aja. Jadi tuan-tuan, jangan risau lagi kalau kita berdebat masalah hukum kok. Malaikat pun berdebat. Itu dia. Malaikat pun berdebat. Ikut punya aku tidak. Begitulah. Kalau begitu kita ukur aja lah. Menyelesaikannya kita ukur aja lah. Mana yang paling dokek itu punyanya. Iyalah. Diukurlah tadi. Mana yang paling dekat dari tempat kematian ke tempat kampung tadi dan tempat dia bertolak tadi. Diukur. Dalam riwayat disebutkan Allah mendekatkan jarak itu, tempat kematian dari tempat ingin taubatnya itu. Selamat. Itu selamat. Ini itu dengan sifat kemurahan Allah. Allah berkata itu punya malaikat rahmat. Kenapa? Kemurahan Allah. Ada di antara kita yang pernah membunuh satu orang? Tak ada. Adakah di antara kita berdosa, punya dosa melebihi dosa pemuda tadi? Rasanya tak ada. Yang ada sembahyang tahap aja dipikir itu adalah. Kalau itu atau dia. Kalau itu atau. Tak yakin kita. Kalau ada di sini saya telah membunuh 10 orang, tak yakin kita. Dari wajah kita sudah nampak termasuk orang-orang yang baik, ahlul jannah. Amin, ahlul jannah. Jadi kalau kita punya dosa, tidak bisa kita bandingkan, tidak boleh kita bandingkan betapa berdosanya seorang hamba itu, pemuda membunuh 100 orang. Ingat, dia masuk surga. Hebat harapannya kok. Ya kan? Dia masuk surga. Membunuh 100 orang masuk surga. Ya. Kita paling mencuri lah tu ya. Menjadi kobon uang dulu tu ya. Jadi yang pertama hadirin sekalian, at-taubah. Banyak-banyaklah bertaubat. Ya, banyak bertaubat. Makanya di Besilam ini dia begini. Kadang orang bertanya juga, Besilam ini habis sholat langsung salam. Jadi aktivitas di Besilam ini banyak dia. Sebab kita mengutamakan orang suluk. Ada yang lebih lagi. Mereka bertawajuh. Tapi kita beri keluasaan untuk yang tidak bertawajuh untuk istighfar. Astaghfirullah. Tak apa. Habis imam istighfar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu dia. Termasuk orang pernah tanya saya tentang mimbar nih, tinggi mimbar nih. Kenapa mimbarnya di sini? Ini mimbar lama. Setiap masjid yang lama itu mimbarnya di tengah. Dan mimbar tinggi, bertangga dia. Bertangga tinggi. Kadang ada orang ceramah di tangga tuh, ada ceramah di atas mimbar itu. Ada seorang ustaz ditanya dia, naik seorang ustaz tuh ke mimbar tuh. Itu medan tuh kan tinggi, Masjid Raya tinggi. Ustaz, kenapa ustaz ceramah di mimbar tuh? Karena ustaz-ustaz yang lain ceramah
berhenti di tangga aja. Mudah aja jawabnya. Khutbah itu di mimbar, bukan di tangga. Ya. Jadi di sini tahun 1800-an itu belum ada mic. Dan di Besilam ko sembahyang Jumat ada betina. Diletaklah di tengah ko, supaya di belakang donga, di muka pun donga. Sekarang sudah ada mic, tetap kita pertahankan. Tradisi unik, payah mencari di mana-mana, payah mencarinya. Di Besilam inilah yang ada nih. Tapi yang jelas masjid-masjid lama itu mimbarnya tinggi dan bertangga. Tak ada dia di mihrab itu dah. Itu masjid tanda, masjid lama tu. Tanda masjid baru, mimbarnya di mihrab. Ya mudah. Itu yang pertama, at-taubah. Yang kedua adalah as-sakha, pemurah. Seorang yang pemurah, Allah tidak mudah saja mengazab orang ini. Allah akan penuh pertimbangan, Allah akan penuh perhitungan. Karena begitu pemurah dimati, orang akan mendoakannya. Jangankan orang, bumi pun mendoakannya supaya dia tidak diazab. Banyak-banyaklah bersedekah. Itu dia. Yang kedua, banyak-banyak menderma, bersedekah, berinfak, berwakaf. Itu dia. Ya, itu ada harapan nantinya. Harapan kita untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipandangnya udah mau diazab dah, jangan. Ini dia uang kue bersedekah. Ya, lewat nako, masuk surga. Hadirin dan hadirat sekalian, itu dikisahkan di zaman dahulu. Ada seorang ahli ibadah, beribadah, dia berkhalwat di atas bukit selama 60 tahun. Silam 10 hari aja. Ya, jangan kita mengasal lebih. Ya kan? Ini dia, sudah selesai 10 hari tuan, saya sambung lagi 40 hari. Hebat, belum ikut 60 hari. 60 tahun ya. Jadi hamba Allah ini, hadirin hadirat sekalian, berkhalwat dia 60 tahun lamanya, beribadah di khalwat khusus selama 60 tahun lamanya. Pada suatu hari turunlah dia, mohon maaf, ditengoknya seorang perempuan cantik. Dia. Maka dirayunya lah perempuan tadi, digodanya, sehingga dia berhasil, berjaya menggoda perempuan tadi. Dalam riwayat dikisahkan 6 malam lamanya. Yang diingat itu yang 6 malamnya ya. 6 malam. Kemudian si hamba tadi punya 2 potong roti. Maka datanglah orang miskin yang sangat miskin, lapar, meminta kedua potong roti tadi ini. Dikasihnya lah dan dia mati. Dia mati. Ketika mati ditimbang, dihisap. Masuk neraka sebetulnya. Kenapa? Karena perbuatan zina tadi. Setelah dikaji lagi hadirin sekalian, jadi amal dia 60 tahun tadi habis dibantai oleh yang 6 hari 6 malam tadi. Tapi hilang perbuatan tadi, dosa tadi, hanya dengan 2 potong roti tadi. Bahkan dikisahkan dalam riwayat sahih, seorang perempuan pezina, dalam hayatnya itu aja kojonya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya karena memberi minum seekor anjing, karena rahmat Allah, Allah masukkan ia ke dalam surga. Kenapa itu? Karena Allah hisab dengan kemurahannya. Jadi bukan karena ibadah 60 tahun, tapi karena dermawannya dia. Dimasukkan ke dalam surga itu bukan karena ibadah 60 tahun tadi, tapi karena sekojak memberi 2 potong roti kepada seorang yang miskin. Itu dia. Kan pernah saya ceritakan tuan-tuan sekalian, kalau kita berjalan ada ranting di jalan itu, ambil ke topikan dia. Atau saya ceritakan, kita melihat seekor semut terapung di air di parit tuh, kita celupkan jari telunjuk kita nih, semut tadi itu kita ambil dia,
kita letakkan di tepi, boleh jadi itu yang memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi bukan karena tahajud kita setiap malam, boleh jadi bukan karena baca Quran kita dan lain-lainnya, hanya karena seekor semut saja. Seperti perempuan yang menyelamatkan seekor anjing. Apa anjing nih? Najis mughalladhah. Ya. Yang ketiga, ya, yang pertama taubah, yang kedua adalah as-sakha, pemurah, ya, pemurah, dan yang ketiga adalah hubbu man ahabbahullah. Itu sudah kita ceritakan pada pertemuan sebelumnya. Hubbu man ahabbahullah, cinta kepada orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada 5 kita sudah sebutkan apa ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cintailah dia. Ya. Dapat dipandang dia muka itu. Datang habaib, nanti datang habib, datang guru-guru, itulah kita hormati. Ya, itulah kita hormati. Menengok wajahnya pahala apalagi bersalaman. Jadi ini akan menyelamatkan kita hadirin sekalian. Allah akan menemui kita dengan keelokannya, bukan dengan kebesarannya. Jadi ibadahnya biasa-biasa saja. Kadang sembahyang, kadang tidak. Banyak maksiat, tetapi ini dia. Maksiat banyak, tetapi urusan dalam mencintai orang-orang yang dicintai Allah, dia nomor 1. Tak ada yang bisa mengimbanginya. Berani mati dia. Membela ulama tadi, berani mati dia. Jadi seorang lelaki pernah datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa tara fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim?" Ini kata seorang tadi, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Tuhan seorang laki-laki cinta kepada suatu kaum atau cinta kepada seorang ulama, orang soleh, tapi dia tidak beramal seperti orang soleh itu? Dia tidak atau kurang beramal, tetapi kalau membela mencintai orang soleh habis-habisan. Wirid orang soleh itu tidak diwiridkannya, tak ada dikojokannya, tapi perkara membela ulama itu dia nomor 1. Rasulullah menjawab, "Al-mar'u ma'aman ahab." Seorang itu nanti di akhirat beserta orang yang dicintai. Amalnya biasa aja, orang menyangka dia tidak masuk surga, tapi karena orang yang dicintai masuk surga, dia ikut di belakang. Masuk surga juga. Inilah dia. Hadirin dan hadirat sekalian, 3 amalan supaya Allah kelak menjumpai kita di yaumul hisab dengan kemurahannya, dengan kemaafannya, bukan dengan keadilannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.